Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sleman akan melakukan praktek kucing. Perkenalkan, nama saya Rina Hisini Kusuma Dewi dari SMP Negeri 1 Pakem sebagai observer. Saya Krisna Dian Kusumawati dari SD Negeri Randusari berperan sebagai coach. Saya Eni Fatona Prihantini dari TK Sultan Agung sebagai kucing. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Dian. Selamat pagi Bu Rina. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Ibu bagaimana Bu? Alhamdulillah juga sehat ya. Ya, Bu Dian, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai nanti Bu Dian akan melakukan praktek kucing ya. Nah, rencana praktek kucing ini Bu Dian nanti diharapkan menggunakan alur kita. Nah, saya sebagai observer itu sebagai baik, namun sebelumnya saya ingin menyamakan persepsi terlebih dahulu dengan Bu Dian agar nanti perjalanan Ibu dalam menyampaikan melakukan praktek kucing itu berjalan dengan lancar. Ya, kira-kira target apa yang ingin Ibu capai pada praktek kucing nanti? Targetnya mungkin seperti alur cerita nih Bu. Yang pertama itu menggali informasi dari tujuan utama dari kucing, kemudian mengidentifikasi masalah dari kucing, kemudian yang ketiga menanyakan rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh kucing, kemudian yang terakhir itu komitmen dari tanggung jawab rencana yang akan diimplementasikan oleh kucing. Ya, bagus sekali ya Bu ya. Lalu kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan seperti apa? Kalau yang dari Kuci itu saya ingin Kuci itu bisa membuat solusi Bu, atau menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi saya di sini hanya memunculkan potensi-potensi yang dimiliki Kuci untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Oke, bagus ya Bu ya. Bagian mana dari kompetensi yang sudah Ibu sampaikan tadi yang ingin diamati dari? Kalau saya sendiri sebagai coach itu jelas ingin diamati itu pada kompetensi yang kompetensi coaching yang mampu menjadi pendengar yang baik Bu, karena menjadi coach atau menjadi pendengar yang baik itu tidak semua orang bisa melakukan ya. Jadi sebetulnya ada 3: menjadi pendengar yang baik, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan juga mampu memberdayakan potensi-potensi yang dimiliki oleh coaching. Oke, ya. Mantap sekali ya Bu ya. Kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ini sudah bagus. Lalu untuk indikator yang ingin diraih apa ya? Kalau indikator dari Kuci itu yang jelas Kuci itu bisa mencari solusi atau menemukan solusi untuk mengatasi permasalahannya. Kemudian kalau saya sebagai coach itu saya itu memiliki keterampilan coaching yang baik. Mungkin itu Bu. Luar biasa, bagus ya. Nanti semoga Bu Dian untuk praktek kucingnya ini berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Amin, amin. Ya, Gitu. ya, Terima mungkin kasih. itu nanti Bu Dian bisa langsung latihan praktik ya. Itu terima kasih Bu Dian. Sama-sama Ibu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rina. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu Dian? Alhamdulillah sehat Ibu. Saya siang-siang kesini ganggu Bu Rina nggak Bu? Oh enggak, tidak ada yang merasa ganggu. Kok tumben sekali nih datang ke sini, ada apa nih? Iya Bu, pengen sharing Bu, pengen cerita sama Bu Rina. Oh ya, boleh. Dan saya. Siap. Baik. Kemudian di sini mungkin dari pertemuan Budian dengan saya yang ingin Budian bicarakan, apa yang ingin Budian dapatkan apa sih? Yang jelas saya pengen sharing nih Bu, saya pengen cerita banyak sama Bu Rina tentang permasalahan saya di kelas nih. Kemudian yang selanjutnya saya pengen mungkin dari pembicaraan ini nanti saya itu menemukan solusi nih dari permasalahan yang saya temui di kelas saya gitu Bu. Mungkin permasalahan apa sih yang muncul dari apa yang ada di kelas Budian itu? Jadi intinya tuh saya kan ngajar di kelas 1 ya Bu, kelas 1. Kalau menurut saya kelas 1 itu dasarnya itu siswa itu anak-anak itu bisa membaca dengan lancar, bisa berhitung. Jadi yang lain itu bisa mengikuti ketika anak itu bisa lancar membaca sama lancar berhitung. Karena kalau misalnya dia nggak bisa
membaca, jelas dia tidak akan memahami nanti soal-soal yang akan diberikan oleh gurunya. Makanya saya tuh bingung Bu, di kelas saya kan dari 18 siswa itu ternyata sudah sampai di akhir semester ini ada 5 siswa nih Bu yang benar-benar huruf itu belum hafal, kemudian angka 1 sampai 10 belum hafal, cara menuliskannya pun kadang belum bisa Bu. Jadi saya tuh bingung gitu loh Bu, karena maksudnya sudah 6 bulan, sudah mau semester 1 sudah mau berakhir, tapi kok masih ada nih 5 anak yang belajar membaca seperti itu. Seperti itu berarti anak-anak itu perlu bimbingan ya sama Bu Dian. Sudah saya berikan bimbingan Bu, jadi ketika pulang sekolah nih saya biasanya meminta mereka untuk tinggal dulu, jadi pulangnya lebih akhir dari teman-teman yang lain. Jadi saya berikan bimbingan ketika jam pelajaran sudah selesai. Pelajaran sudah selesai dikasih ada jam tambahan gitu Iya, ya. tapi saya rasa saya sudah melakukan itu nih Bu, saya sudah melakukan itu sudah beberapa bulan, sudah hampir 5 bulan ya, tapi kok kayaknya nggak ada perkembangan yang signifikan nih dari anak-anak. Jadi saya tuh apakah masalahnya memang ada di saya atau memang di anak-anak, saya tuh kadang bingung Bu. Oke, berarti di sini Bu Dian merasa belum berhasil ya Iya, untuk bener. membimbing anak-anak, kok masih ada yang belum bisa membaca seperti itu. Lalu mungkin Bu Dian ketika ada anak yang belum bisa membaca itu sudah dikasih jam tambahan, kalau masih ada yang belum bisa, Bu Dian akan melakukan apa? Nah, jadi yang pertama itu kan saya memberikan tambahan pelajaran itu karena jadi ini kan sudah 5 hari sekolah. Kalau saya kan memang beberapa tahun mengajar kelas 1, kalau sebelumnya 6 hari sekolah, jadi anak-anak tuh pulang sebelum sholat zuhur Bu. Ya. Itu anak-anak ketika siang itu diberi tambahan jam itu masih siap badannya dan pikirannya masih siap menerima Bu. Tapi ketika sudah 5 hari sekolah, ketika diberikan tambahan di jam pulang sekolah itu sepertinya anak-anak sudah terlalu lelah, terlalu capek gitu untuk diberikan tambahan jam pelajaran. Jadi saya terkadang itu minta yang jam pagi. Jadi ketika jam pelajaran dimulai pukul 7, saya meminta anak-anak mungkin 10 menit datang lebih awal. Itu yang pertama. Kemudian ketika jam istirahat mungkin sambil anak-anak jalan makan itu ya, saya panggil, ayo Mas Farid kesini belajar baca dulu. Jadi saya mencuri-curi waktu nih, sebetulnya mungkin tidak mencuri hak mereka, jadi mereka bisa tetap sambil makan, tapi cuman saya panggil aja, yuk latihan baca lagi, ini huruf apa, ini angka berapa, Sambil santai gitu ya, Iya. tidak sepaneng gitu. Iya, ya. karena kan saya mengambilnya waktu istirahat Bu, kecuali kalau misalnya pagi atau pulang sekolah mungkin memang sudah ada bacaan yang sudah saya siapkan untuk anak-anak supaya dibaca sama belajar menghitungnya itu Bu. Oke, berarti anak-anak itu sudah terlihat lesu, udah ngantuk mungkin ya. Iya. Ngantuk kok, aduh Bu Dian itu kok ya nambah jam mungkin kayak gitu. Iya, Kan iya, Bu. anak-anak ya biasa kalau seperti itu. Di luar jam pelajaran itu, tapi Bu Dian kan berusaha sudah memberikan jam tambahan, tapi kan respon anak-anak ya bisa tahu. Nah, menurut Bu Dian, kelebihan atau kekuatan dari pemberian jam tambahan itu apa? Kalau menurut saya kelebihannya anak-anak jelas lebih mendalami materi ya, maksudnya bisa lebih memberikan tambahan mereka untuk mendalami materi ketika ketinggalan di pelajaran reguler, pelajaran di kelas pada jam pelajaran, karena kan jelas kalau misalnya belum bisa lancar membaca kan akan ketinggalan pelajaran. Jadi untuk mengejar itu makanya saya memberikan tambahan supaya anak-anak itu tidak ketinggalan nih nanti dengan teman-temannya yang di kelas. Hambatan yang mungkin menghalangi Bu Dian untuk meraih tujuan yang sudah Bu Dian rancang itu apa Bu Dian? Hambatannya itu kondisi siswa ya Bu, yang pertama kondisi siswa yang sudah lelah ketika pulang sekolah itu, kemudian mungkin dari saya sendiri juga kadang kalau misalnya ada tugas tambahan dari kepala sekolah itu tidak setiap hari, mungkin ada beberapa hari yang tidak bisa memberikan jam tambahan kepada anak-anak. Hambatannya itu Berarti tapi tidak kepala sekolah mengizinkan ya jika Iya. ada jam tambahan kayak gitu. iya, sudah izin dulu ke kepala sekolah. Jadi tidak menjadi suatu hambatan jika kan ada nih waktunya pulang ya anak pulang gitu. Tapi
seperti ini tidak ya? Tidak, sudah minta izin ke kepala sekolah, dan alhamdulillah kepala sekolah memberikan kebebasan supaya anak-anak juga bisa mengikuti teman-temannya yang sudah lancar gitu. Nah, menurut Budian sendiri, solusi apa sih yang jika ada yang ini Budian sendiri untuk mengatasi hambatan yang akan muncul nantinya? Baik, kalau misalnya tadi dari siswa yang lelah atau dari apa, sebetulnya saya membutuhkan kerjasama dengan orang tua ketika di rumah ya Bu. Jadi ibaratnya ketika di sekolah anak-anak bersama saya bimbing bersama saya, ketika di rumah saya mohon juga sebetulnya orang tua mengulangi nih apa yang sudah disampaikan gurunya tadi. Jadi diulang Bu, karena kalau pembelajaran kalau hanya pasrah ke sekolah saja sepertinya kok susah berhasil. Jadi memang harus ada kerjasama dengan orang tua ya. Iya betul. Iya. Di situ kan tadi mengatasi hambatan ya. Terus cara menyelesaikannya gimana? Kalau sudah ada hambatan, caranya menyelesaikan hambatannya itu biar tidak ada hambatan itu gimana? Mungkin saya akan memanggil orang tua, saya akan bekerja sama, jadi ketemu Bu. Karena memang sebetulnya setiap 1 bulan sekali itu kami mengadakan pertemuan wali murid Bu. Jadi ketika biasanya nyebut ibu setiap hari Kamis minggu terakhir itu nanti kita bareng-bareng ngobrol. Biasanya orang tua tanya, Bu gimana anak saya, Bu gimana anak saya. Jadi dengan momen itu nanti saya bisa menyampaikan atau saya bisa memanggil kelima wali murid dari 5 siswa ini untuk yuk Bu sama-sama ketika di sekolah sama saya, ketika di rumah mohon bantuan dari ibu gitu. Kerjasama gitu ya antara guru dan orang tua. Oke. Dari yang sudah Ibu Dian sampaikan, apa sih rencana kedepannya? Rencana kedepannya saya tadi memberikan tambahan pelajaran ya Bu. Kemudian saya juga mengambil jam ketika pagi atau ketika jam istirahat. Saya itu sepertinya kok ingin pakai buku penghubung Bu. Jadi supaya lebih terdokumentasi dan orang tua juga ada bukti nyata nih kalau memang di rumah juga belajar lagi sama orang tuanya. Jadi tidak hanya di sekolah belajarnya, tapi di rumah itu juga belajar sama orang tuanya. Saling ya. Iya. Ketika nanti di sekolahan dengan Budian diulangin lagi seperti yang Budian sampaikan tadi ya. Iya betul Ibu, betul. Selain itu apakah ada hal yang lain yang ingin Ibu lakukan? Dengan buku penghubung sudah, mungkin juga lewat komunikasi lewat WA nih setiap malam saya mengingatkan Bu jangan lupa diisi buku penghubungnya, atau juga saya bisa menjapri satu-satu nih Bu gimana sudah diisi belum, kalau sudah mungkin bisa difotokan ke saya, jadi ada buktinya bahwa memang sudah dilatih di rumah gitu. Berarti Budian itu melakukan japri satu-satu wali hanya yang 5 Bu, yang khusus ke yang 5. Kalau yang lainnya kan alhamdulillah memang sudah lancar baca. Jadi yang membutuhkan perhatian yang lebih yang 5 ini tadi. Tapi direspon dengan baik ya dengan orang tua? Tidak semua direspon dengan baik Bu. Jadi ada beberapa orang tua yang karena kesibukan atau karena kelelahan dengan seharian bekerja, ada yang tidak merespon, ada yang merespon itu kakaknya atau neneknya itu ada. Iya. Karena tidak semua anak itu tinggal dengan orang tuanya. Iya betul Ibu. Baik. Tapi usaha Budian itu sudah luar biasa, sudah bagus sekali dengan berbagai cara ya. Nah, apakah ada gambaran ukuran keberhasilan tujuan yang sudah Budian buat? Saya rasa kalau misalnya orang guru dan orang tua itu bekerja sama dengan baik, di sekolah sudah diajarkan, di rumah dan diulangi, insya Allah saya yakin dari skala 1 sampai 10 di atas 7 atau mungkin 8 anak-anak itu bisa Bu. Tapi dengan catatan ya Bu, dengan catatan bahwa di sekolah sudah dilaksanakan dengan bimbingan guru, di rumah juga harus dibimbing dari orang tua. Jadi tidak hanya di sekolah kok Bu, jadi di rumah juga diulas lagi. Iya gitu benar, ya. diulangi lagi. Upaya apa yang Budian lakukan untuk mencegah, mengantisipasi gangguan yang Budian sampaikan ini? Mungkin dengan buku penghubung yang saya cek setiap pagi Bu. Jadi kalau dengan buku penghubung itu saya rasa mungkin saya lebih memaksa ke orang tua untuk setiap hari menulis gitu ya Bu. Jadi setiap pagi akan saya cek, setiap pagi akan saya taksi, dan jika belum mengisi mungkin
saya akan japri ke orang tua itu. Ya, saya setuju ya Bu ya. Harus istilahnya bahasa Jawanya itu greteh gitu ya. Iya, Ya, iya memang benar. sebagai dari ceritanya Budian itu Budian tuh sangat memperhatikan anak itu luar biasa bagusnya ya. Karena nggak bisa Bu kalau sekolah itu cuma hanya belajar itu hanya di sekolah saja. Waktu siswa kan, waktu anak-anak itu kan lebih banyak di rumah juga. Jadi Betul. memang harus diulangi juga di rumah. Iya. Menurut saya seperti itu sih. Ya, luar biasa, sangat bagus ya Bu ya. Syukur kalau sudah begitu. Mungkin Budian sudah lega, oh, ya, ya, sudah lega bercerita. sudah plong gitu. Sudah Bu, Oke. sudah alhamdulillah sudah lega, Ya. sudah mulai tercerahkan ya Bu ya. Mungkin rencana, komitmen apa yang akan Budian lakukan untuk menjalankan rencana ini? Komitmen dan konsisten ya Bu. Konsisten itu dalam arti ya memang saya harus menagih setiap hari, saya harus mengingatkan, orang tua harus mengisi setiap hari. Komitmen, jelas komitmen antara guru dengan orang tua untuk sama-sama mendukung anak-anak lah Bu, untuk walaupun dengan paksaan mengisi buku penghubung kayak gitu. Kalau menurut saya jadi ada komitmen sama ada komitmen, kolaborasi dan konsisten Bu. Jadi ketiga itu ya. Ya, itu sangat bagus ya. Itu ide bagus yang Budian rancang seperti itu ya. Itu tidak Terima mudah kasih, untuk Bu. Budian rancang. Terus Iya. Ibu kan akan merasa semangat kembali nih setelah bercerita dengan saya dan bisa membersamai anak-anak. Ya. Nah, bagaimana perasaan Budian setelah bercerita dengan Saya menjadi lega Bu. Alhamdulillah. Saya menjadi lega sudah ya walaupun hanya bercerita saja tapi saya sudah lega, ada yang mendengarkan, nanti juga Burina menguatkan itu, jadi sudah senang sekali. Alhamdulillah ya Budian ya, sudah Alhamdulillah, merasa lega. Bu. Iya. Saya juga ketika dicari-cari Budian tuh saya sudah bisa menjalankan apa yang Budian inginkan seperti itu ya. Mungkin ada lagi yang ingin Budian ceritakan lagi? Mungkin itu saja sih Bu, jadi saya sudah lega, sudah bercerita bahwa memang saya sudah melakukan, saya sudah berusaha. Semoga memang orang tua juga mau sama berusaha ini kayak saya Bu. Dan Budian merasa sudah lega, Budian boleh untuk kembali beraktivitas kembali untuk menjalankan tugasnya. Jika Budian masih ingin bercerita kembali dengan saya, bisa melalui WA juga bisa. Baik, terima kasih Bu Nina. Insya Allah nanti kalau misalnya ada sesuatu saya ke Bu Nina lagi. Oke, Budian juga diberikan kelancaran dalam Amin. melaksanakan tujuan dan komitmennya Amin, yang amin. sudah Budian rancang. Ya. Baik, terima kasih Ya, Bu Nina. terima kasih Budian. Hati-hati kalau mau kembali ke kelas ya. Iya, baik. Terima kasih Ya, Bu Nina, terima saya kasih. pamit. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Budian. Selamat pagi Bu Nina. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Bu Nina bagaimana Bu? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Ya, Budian, di sini saya akan bertanya setelah Budian melaksanakan coaching ya tadi dengan Bu Eni seperti itu. Nah, setelah Budian melakukan coaching, apa yang Ibu lakukan untuk mencapai indikator pengembangan yang sudah Ibu Dian tetapkan ketika tadi percakapan pra coaching yang sudah Bu Dian lakukan? Baik, jadi yang saya lakukan itu adalah saya mencoba untuk menjadi pendengar yang baik untuk Bu Eni. Jadi saya mendengarkan apa yang diceritakan Bu Eni, apa yang menjadi permasalahan Bu Eni, sehingga justru Bu Eni sendirilah Bu yang sebetulnya malah sudah menemukan solusi dari permasalahan yang ada dalam diri Bu Eni. Jadi saya mencoba untuk menjadi pendengar yang baik. Oke, baik. Bolehkah saya untuk menyampaikan hasil observasi yang Budian lakukan? Boleh sekali Bu. Oke, baik. Menurut saya dalam secara keseluruhan itu yang Ibu Dian lakukan sudah berjalan dengan baik dan lancar. Beberapa kali Ibu mendapatkan dan mengungkapkan kata-kata kunci yang kata-kata kunci dari Bu Eni sendiri ya, sehingga Ibu dapat menyampaikan pernyataan terbuka seperti itu. Menurut Ibu kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan? Kalau
saya ingin mengembangkan kemampuan saya dalam membuat pertanyaan pemantik, pertanyaan yang berbobot untuk coach ya Bu. Jadi saya bisa mengetahui atau menggali lebih lanjut informasi yang ada dalam diri coaching. Kemudian juga kalau dari diri coach itu saya ingin memberdayakan coach Bu, jadi supaya mereka lebih terbuka, lebih luas dalam menceritakan masalahnya, dalam mengungkapkan apa yang dirasakan, sehingga pada akhirnya justru coach sendiri yang menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Oke, baik Bu Dian ya, sangat luar biasa ya Bu Dian ya. Oke. Untuk selanjutnya, mungkin kapan sih yang akan Bu Dian lakukan percakapan untuk merefleksi kembali kompetensi yang ingin Bu Dian kembangkan? Sepertinya bulan depan Bu, karena mungkin dalam sebulan ini kita juga melihat dari diri sendiri apakah yang rencana yang dilakukan kemarin bisa dengan baik dan lancar, apakah solusi yang disampaikan itu memang bisa mengatasi permasalahan yang ada dalam diri coach itu. Jadi insya Allah bulan depan mungkin setelah awal tahun ajaran, awal semester baru ya Bu. Oke, ya. Semoga bisa bertemu kembali gitu ya. Insya Allah itu. Baik Bu, terima kasih atas waktunya dan pelaksanaannya telah melakukan coaching dengan baik dan lancar. Semoga besok kedepannya lebih baik lagi. Amin, amin. Terima kasih atas Bu Rina untuk waktunya. Ya. Terima kasih banyak atas masukan dan bimbingannya. Silakan jika Bu Dian ingin melanjutkan kegiatan di kelas. Terima kasih Bu Rina. Rampung. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Lukus, lukus.